Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Untuk video kali ini khusus membahas soal yang menyangkut materi kerja dan energi dan materi konversi energi. Jadi akan ada sekitar 8 soal yang akan Ibu bahas di sini, dan kemungkinan akan dibagi menjadi 2 video ya. Karena kalau digabung jadi satu video itu durasinya akan sangat panjang sekali. Dan sebaiknya sebelum kalian melihat video pembahasan soal ini, itu soal untuk latihannya itu sebaiknya sudah di print terlebih dahulu ya, karena di sini saya tidak akan membuat lagi soalnya, saya akan langsung saja ke jawabannya. Jadi untuk latihan soal ini sudah saya taruh filenya di learning, itu bisa di print dulu ya, dibaca dulu soalnya, kemudian baru dilihat pembahasannya di sini. Nah, kita mulai untuk latihan soal yang pertama tentang kerja dan energi. Latihan soal yang pertama, berapa kerja yang dibutuhkan untuk menarik kotak seberat 50 kg? Jadi di sini diketahui massa ya. Massa kotaknya adalah 50 kg sejauh 40 meter dengan gaya konstan sebesar 100 Newton pada sudut 37 seperti pada gambar. Jadi di soal diketahui massa 50 kg, kotaknya berpindah sejauh 40 meter, berarti sini nilai S-nya ya, perpindahannya 40 meter dengan gaya konstan 100 Newton, atau gaya tariknya untuk menarik kotak itu 100 Newton. Untuk gaya tarik ini kita lambangkan dengan Fp 100 Newton, yang mana tarikan kotak ini itu menyebabkan terbentuk sudut 37 derajat. Tetanya 37 derajat. Nah, jadi karena di sini sudutnya bukan sudut istimewa ya, jadi harusnya data sudah ada di sini. Untuk nilai cos 37 itu adalah 0,8. Dan diketahui di sini lantainya kasar ya. Kalau lantainya kasar berarti ada gaya gesekan yang bekerja di sini sebesar 50 Newton. Gaya gesekan itu dilambangkan dengan FFR 50 Newton. Nah, yang ditanya di sini adalah kerjanya. Kerja yang dibutuhkan untuk menarik kotak. Kerja itu dilambangkan dengan W. Nah, karena saat menarik kotak itu terbentuk sudut ya, sudut 37, maka untuk mencari kerja atau usahanya, kita menggunakan rumus W sama dengan F dikali S cos theta. F di sini adalah gaya yang bekerja pada kotak. Nah, gaya yang bekerja pada kotak itu pertama ada gaya tarik Fp, yang kedua ada gaya gesek ya, FFR. Dan yang sudah diterangkan sebelumnya ya, di video sebelumnya itu kita ada menerangkan tentang gaya gesek. Kalau gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan arah gerak benda, sehingga nilai gaya gesek itu akan negatif nantinya ya. Jadi untuk menjumlahkan gaya yang bekerja pada benda, berarti kita harus mengurangkan gaya tarik dikurang dengan gaya gesek. Jadi ini bernilai negatif karena arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Dikali S dikali dengan cos 37. Gaya tariknya adalah 100 Newton dikurang gaya geseknya 50 Newton dikali S, perpindahnya 40 meter dikali 0,8. Nah, jadi ini harus dikali dulu ya, 40 dikali 0,8 dikali dengan 100 kurang 50, sehingga didapatkan usaha untuk menarik kotak seberat 50 kg ini adalah 1600 joule. Nah, itu pembahasan nomor 1. Sekarang kita lihat pembahasan nomor 2, soal nomor 2. Berapakah kerja yang dilakukan seorang pendaki gunung yang membawa ransel seberat 15 kg untuk menaiki bukit setinggi 10 meter?
Nah, jika kalian melihat soalnya ya, di situ sudah ada gambarnya ya. Seorang pendaki mulai mendaki bukit ya, dari kaki bukit hingga nanti ke puncak bukit. Jadi di situ perpindahan si pendaki dari titik awal ke titik puncak itu adalah 10 meter. Kemudian berat ransel di sini, jadi kita bisa bikin yang diketahui ya. Yang diketahui berat ransel atau massanya ya. Massa dari ransel itu adalah 15 kg. Jadi sini M 15 kg. Terus perpindahannya itu 10 meter. Perpindahan kita lambangkan dengan S, 10 meter. Yang ditanya di sini kerja W-nya, ditanya nilai dari W. Ditanya adalah W-nya. Dan untuk mencari nilai W di sini tidak ada terbentuk sudut ya. Jadi W-nya kita menggunakan rumus W sama dengan F dikali dengan S. S-nya sudah ada 10 meter, artinya kita harus mencari nilai F-nya, gaya yang bekerja pada saat terjadi perpindahan gitu ya. Nah, jadi di sini kita fokusnya ke ransel. Ya, karena di sini yang diketahui adalah berat dari ransel itu ya, ranselnya beratnya 15 kg. Karena kita fokusnya ke ransel, artinya kita harus melihat gaya-gaya apa saja yang terjadi pada ransel. Jadi kalau digambarkan ya seperti ini. Nah, di situ kan gambarnya pendaki itu ya, mendaki bukit sehingga ini D-nya perpindahannya adalah 10 meter tadi ya, 10 meter. Si pendaki membawa ransel dengan berat 15 kg. Jadi kita fokusnya ke ransel ini. Kita harus melihat gaya-gaya apa saja yang terjadi pada ransel. Jadi karena ransel itu mempunyai berat ya, artinya ransel akan punya gaya berat atau Fg, gaya gravitasi. Fg itu dirumuskan dengan apa? Dengan M dikali dengan, masih ingat ya rumus dari gaya gravitasi itu? Fg M dikali dengan G ya, dengan percepatan gravitasi. M itu massa, G itu adalah percepatan gravitasi. Kemudian selain ada Fg, juga ada gaya ke atas yang diberikan kepada ransel ini, atau gaya harus diberikan ke atas oleh pejalan kaki untuk menopang si ransel. Dan untuk gaya ke atas ini kita lambangkan dengan FH. Nah, kita lambangkan dengan FA. Dan di sini kita menganggap percepatan pejalan kaki ini sangat kecil sekali ya, sehingga gaya-gaya horizontalnya juga akan kecil. Nah, oleh karena itu kita akan fokus ke gaya vertikalnya yang berada di sumbu Y ini. Dan untuk mencari nilai dari FH ini, itu kita bisa memasukkan rumus dari hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua itu masih ingat semua ya, F sama dengan M dikali dengan A ya. Nah, karena di sini kita fokusnya ke sumbu Y, karena dia hanya di sumbu Y ada terjadi gaya-gaya pada ransel. Jadi kita bisa membuat seperti ini rumusnya, sigma Fy sama dengan M dikali dengan AY. Sigma Fy ini artinya total gaya yang bekerja di sumbu Y. Itu ada gaya FH, gaya ke atas ya yang diberikan kepada ransel, ada FH, dan ada FG, gaya berat. Karena gaya berat ngarahnya ke bawah, berarti kita kurang dengan FG. FG adalah M dikali dengan G. Sama dengan massa dikali AY. AY ini adalah percepatan yang terjadi di sumbu Y, di sumbu vertikal. Nah, di sini tidak ada percepatan ya di sumbu vertikal, jadi ini adalah 0 nilainya. Jadi 0 kali M ya 0. Jadi nilai FH itu akan sama dengan M dikali dengan G. Atau sama dengan M kali dengan G, berarti M-nya adalah 15 kilo ya. 15 kg dikali dengan G. G itu percepatan gravitasi. Kalau di soal percepatan gravitasi tidak diberitahu ya. Kita ambil 9,8 meter per second kuadrat. Jadi jika ini dikali didapatkan nilainya 147 Newton.
Nah, jadi itu gaya yang didapatkan. Nah, untuk mencari usahanya kita tinggal masukin aja ke rumus awalnya ya. W sama dengan F dikali dengan S. F-nya gayanya adalah 147 Newton dikali dengan S, perpindahannya adalah 10 meter ya, 10 meter. Sehingga didapatkan usahanya itu adalah 1470 joule. Nah, itu jawaban untuk soal yang kedua. Nah, untuk menuju soal yang ketiga, itu saya cek di sini dulu. Berapa kerja yang harus diberikan untuk meningkatkan kecepatan sebuah mobil bermassa 1000 kg dari kecepatan 20 sampai 30 meter per second. Nah, untuk jawab nomor 3 ini saya hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu. Nah, baik, kita jawab soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Berapakah kerja yang harus diberikan untuk meningkatkan kecepatan sebuah mobil yang bermassa, massa mobil itu 1000 kg, yang kecepatannya itu berubah dari 20 ke 30. Jadi sini ada V1 itu 20 meter per second, V2 itu adalah 30 meter per second. Dah, yang ditanya kerja ya atau nilai W-nya. Nah, di sini karena terjadi pergerakan atau kecepatannya berubah dari 20 ke 30. Jadi kerja total yang dibutuhkan di sini itu sama dengan penambahan EK-nya, penambahan energi kinetiknya. Jadi kita bisa menggunakan rumus W sama dengan delta EK. W sama dengan delta EK. Delta EK itu adalah EK akhir dikurang dengan EK awal. EK akhir berarti rumus EK itu setengah ya, setengah M V2 kuadrat dikurang setengah M V1 kuadrat. Nah, jadi tinggal dimasukin aja angkanya di sini. Setengah massa mobilnya itu adalah 1000 kg dikali V2-nya, V2-nya itu 30 meter per second kuadrat dikurangkan dengan EK satunya. Ini saya hapus dulu. Kurangkan dengan setengah dikali 1000 kg dikali MV1. MV1-nya V1-nya itu 20 meter per second kuadrat. Dah, ini jika dihitung semuanya itu akan didapatkan 250.000 joule ya, atau bisa kita persingkat itu angkanya dengan 2,5 dikali 10 pangkat 5 joule. Yaitu pembahasan untuk soal yang ketiga. Kemudian kita lihat soal yang keempat, masih tentang kerja dan energi. Sebuah roller coaster ya, soal yang keempat, sebuah roller coaster. Sebuah roller coaster itu bergerak dari poin 1 ke poin 2 lalu ke poin 3. Yang pertama, asumsikan Y sama dengan 0 saat poin 1. Ya, berapakah energi potensial saat poin 2 dan poin 3? Kemudian pertanyaan kedua, berapakah perubahan energi potensial dari poin 2 ke poin 3? Jadi untuk menjawab soal nomor 4 ini, itu gambarnya sudah ada ya, gambarnya sudah ada itu di soal. Jadi kita perlu memperhatikan letak poin 1, poin 2, dan poin 3-nya, karena ini akan berpengaruh terhadap ketinggiannya, terhadap nilai Y-nya. Jadi saya hapus dulu yang ini, kita ke soal nomor 4. Nomor 4.
Jadi untuk menjawab yang A itu pertanyaannya asumsikan Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0 saat poin 1. Saat poin 1 asumsikan ketinggiannya itu sama dengan 0. Yang ditanya berapakah energi potensial saat poin 2 dan poin 3. Jadi tanyanya EP2-nya berapa dan EP3-nya berapa. Nah, di sini kita ambil atau kita sepakati kalau arah ke atas itu positif ya, arah ke atas positif, dan kita ukur ketinggian dari titik yang pertama. Yang artinya itu berarti awalnya itu di ketinggian pertama itu EP-nya itu sama dengan 0. Sehingga kalau kita lihat pada titik yang kedua, poin yang kedua itu Y2-nya itu dari titik 1 ke titik 2, Y2-nya itu adalah 10 meter. Sehingga dari sini kita bisa mencari energi potensial untuk titik yang kedua itu sama dengan M dikali Q dikali dengan Y2. M-nya, masanya itu adalah, masanya tadi diberitaukah berapa nilai dari masanya? Oh iya, masanya harus ada ya, di soal belum ada, nanti saya tambahkan. Nah, kita anggap itu masanya roller coaster itu adalah 1000 kg. Jadi ini 1000 kg dikali dengan gaya gravitasi itu 9,8 meter per second kuadrat dikali dengan Y2-nya, ketinggian poin 2 ini ya. Kalau diukur dari poin 1 itu adalah 10 meter. Sehingga ini jika dikalikan didapatkan hasil 9,8 dikali 10 pangkat 4 Joule. Nah, itu energi potensial yang ada pada titik yang kedua jika roller coaster bergerak ke titik yang kedua. Kemudian kita lihat energi potensial pada titik yang ketiga. Poin yang ketiga itu berada, lihat pada gambar ya. Poin ketiga itu atau titik ketiga itu berada di bawah titik yang pertama, sehingga nanti nilainya itu akan beri tanda minus di situ. Y3 itu sama dengan negatif ya jadinya. Situ kan sudah ada itu 15 meter. Karena letak titik ketiga itu di bawah titik yang pertama, berarti kita kasih nilai minus negatif 15 meter itu ketinggiannya dari titik yang pertama. Sehingga untuk EP3 nya itu adalah M dikali Q kali Y3. Tetap masanya 1000 ya. 1000 kg dikali Q-nya 9,8 meter per second kuadrat dikali Y-nya min 15 ya, min 15 meter. Nah, didapatkan hasilnya ini min 1,5 kali 10 pangkat 5 Joule. Sudah? Nah, itu jawaban untuk yang pertanyaan pertama ya, energi potensial pada titik yang kedua dan pada saat roller coasternya di titik yang ketiga. Nah, kemudian yang B, pertanyaannya adalah berapakah perubahan energi potensial dari poin 2 ke poin 3. Berarti yang ditanya adalah data EP-nya dari poin 2 ke poin 3. Jadi data EP itu sama dengan EP akhir kurang EP awal ya. EP akhir kalau di sini antara 2 dengan 3, berarti ini EP3 dikurang dengan EP awal, EP2-nya. EP3-nya adalah negatif 1,5 kali 10 pangkat 5 Joule, sedangkan EP2-nya itu adalah 9,8 dikali 10 pangkat 4 Joule. Nah, didapatkan ini hasilnya adalah negatif 2,5 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, jadi di sini energi potensial gravitasinya itu akan berkurang sebesar ini, sebesar 2,5 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, untuk video pertama ini sampai soal yang keempat dulu ya. Kita akan lanjut soal yang kelima sampai ke-8 di video yang kedua.
Terima kasih.